Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi anak-anakku semua. Sebenarnya bagaimana kabarnya? Apakah sehat? Alhamdulillah. Nah, walaupun kita belum bisa bertemu secara langsung, Bapak harap anak-anakku semua tetap semangat ya dan belajar. Oke? Sebelum kita memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, yuk kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang teks deskripsi. Adapun KD pada kelas ini yaitu yang pertama, KD 3.1 tentang mengidentifikasi informasi teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, atau suasana pentas seni daerah yang dibaca dan didengar. Nah, sebelum itu Bapak mau tanya nih, apa sih teks deskripsi itu? Ada yang tahu? Bagus sekali. Jadi, teks deskripsi adalah teks yang membahas tentang suatu objek, baik itu benda mati ataupun benda hidup, tempat, peristiwa, ataupun sebagainya secara rinci dan jelas. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita selaku pembaca ataupun penikmat itu seolah-olah masuk ataupun merasakan situasi yang sebenarnya. Itu. Kemudian dalam teks deskripsi itu memiliki ciri-ciri. Apa aja ciri-cirinya? Ciri-cirinya yaitu bisa dilihat dari 3 sisi. Yang pertama itu dari segi tujuan. Tujuannya apa? Yaitu untuk menggambarkan suatu objek secara rinci dan semirip mungkin dengan aslinya. Maksudnya apa? Maksudnya dalam teks deskripsi itu hendaknya menggambarkan suatu peristiwa ataupun objek ataupun benda itu secara rinci dan jelas. Seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi, yaitu agar pembaca bisa seolah-olah merasakannya secara langsung dan merasakan apa sih yang dirasakan oleh penulis itu ketika membuat suatu karangan deskripsi. Kemudian yang kedua dari segi objek itu yaitu menggambarkan sebuah objek secara spesifik, bukan secara general. Karena apa? Karena jika secara general maka isi dari teks itu tidak mendalam, atau istilahnya hanya ada di permukaan saja, tidak sampai secara mendetail. Kemudian yang ketiga dari segi isi itu yaitu isinya itu berupa pandangan subjektif dari penulis. Alasannya apa? Alasannya karena penulis ingin menghadirkan suasana yang sesuai dengan kenyataannya gitu. Jadi diharapkan apa yang disampaikan dari penulis atau yang diceritakan oleh penulis itu bisa benar-benar kita rasakan sendiri. Kemudian seperti yang kita ketahui dalam sebuah karangan ataupun tulisan ataupun teks itu tentunya memiliki struktur tersendiri, tak terkecuali kepada teks deskripsi. Pasti anak-anakku semua udah penasaran dong, apa aja sih struktur dari teks deskripsi? Yuk kita bahas satu persatu ya. Yang pertama itu ada judul. Jelas dalam sebuah karya ataupun tulisan itu tentunya memiliki judul. Alasannya apa? Alasannya agar pembaca itu tahu apa sih yang dibahas dalam hasil tulisan itu. Jadi pembaca tidak kebingungan untuk menentukan bacaan yang akan mereka baca. Kemudian yang kedua itu ada gambaran umum. Jadi pada bagian ini penulis menggambarkan topik yang dibahas secara umum.
beralih ke struktur selanjutnya ataupun ketiga, yaitu secara khusus. Jika tadi sebelumnya penulis sudah menggambarkan secara umum, maka pada struktur ketiga ini penulis menggambarkan secara khusus ataupun lebih secara spesifik. Contohnya, jika penulis membahas tentang tari saman, maka penulis dalam bagian ini itu sudah mulai memasukkan, entah itu mulai dari jumlah orang penari, kemudian mulai dari properti apa aja, kemudian bagaimana tari itu dilakukan ataupun gerakannya, dan kemudian ada juga pakaiannya seperti apa. Nah, itu mulai masuk ke dalam gambaran khusus. Nah, kemudian yang terakhir itu ada simpulan ataupun kesan dari penulis. Misalkan penulis pergi pada waktu itu, penulis pergi ke pantai, misalkan katakanlah pantai Parangtritis. Nah, dalam bagian kesan ataupun simpulan ini, penulis itu berupaya untuk mengutarakan apa sih yang dirasakan ketika berkunjung ke pantai itu. Apakah kecewa, apakah senang, apakah puas, seperti itu. Bapak kembali tekankan ya, struktur dari teks deskripsi yaitu ada 4. Apa aja tadi? Judul, kemudian gambaran umum, gambaran khusus, dan simpulan. Ingat ya, ada 4 itu ya. Dan tentunya keempat itu tidak boleh terbalik. Karena apa? Karena nanti isi ataupun maksud dari teks deskripsi tidak dapat tersampaikan dengan baik. Nah, di sini Bapak punya contoh teks deskripsi, yaitu tentang Pantai Parangtritis. Judulnya apa? Ini judulnya sudah jelas, yaitu Parangtritis nan indah. Nah, itu di situ terdapat 4 paragraf ya. Ya, paragraf yang pertama itu tentang gambaran umum. Itu jadi menjelaskan Pantai Parangtritis secara umum. Kemudian paragraf yang kedua dan yang ketiga itu gambaran khusus atau gambaran spesifik, yaitu menjelaskan karakteristik dari Pantai Parangtritis atau situasi yang ada di Pantai Parangtritis. Nah, itu anak-anak bisa baca ya. Kemudian paragraf yang keempat itu ada kesan ataupun simpulan dari Pantai Parangtritis itu. Contoh lagi, di sini ada tari saman. Nah, itu untuk judulnya jelas tertulis tari saman. Kemudian untuk bagian gambaran umum itu terletak pada paragraf pertama. Kenapa? Karena itu membahas tari saman secara umum. Kemudian di paragraf kedua dan ketiga itu termasuk identifikasi khusus atau gambaran spesifik. Mengapa? Nih, karena bisa dilihat ya, itu di situ sudah mulai membahas tari saman secara spesifik, mulai dari jumlah penari, kemudian kostum yang digunakan, kemudian nyanyian yang dipakai untuk mengiringi tarian itu seperti apa. Nah, itu tertulis pada paragraf kedua dan ketiga. Kemudian di paragraf terakhir itu berisi simpulan ataupun saran. Tuh, bisa dibaca ya kepada anak-anakku semua. Oke, setelah tadi kita membahas pengertian, kemudian ciri, isi, dan struktur, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan. Jadi dalam suatu karangan ataupun suatu teks itu tentunya memiliki kaidah kebahasaan sendiri-sendiri. Kita sekarang akan membahas tentang kaidah kebahasaan teks deskripsi.
Nah, itu yang pertama itu teks deskripsi menggunakan kata benda sesuai topik yang dideskripsikan. Misalnya rumah, sekolah, teman saya, guruku, pantai Parangtritis, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, teks deskripsi menggunakan frase yang mengandung kata benda. Nah, itu hampir sama ya dengan ciri yang pertama tadi. Intinya itu dalam teks deskripsi menggunakan frasa kata benda. Misalkan, ini seorang kepala sekolah yang baik hati. Kemudian ada tari saman nan indah dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu teks deskripsi mengandung kata sifat yang bersifat menggambarkan. Contohnya 2 sepatu, kemudian 3 orang, kemudian ada 500 km dan lain sebagainya. Kaidah selanjutnya yaitu teks deskripsi mengandung kata kerja transitif untuk memberikan subjek informasi. Maksudnya apa? Yaitu dalam teks deskripsi itu menggunakan kata kerja yang diikuti oleh objek. Tahu ya, sudah tahu ya. Jadi strukturnya itu minimal itu mengandung ataupun harus mengandung subjek, predikat, dan objek. Kemudian kaidah selanjutnya yaitu teks deskripsi berisi kata kerja perasaan ataupun pendapat untuk mengungkapkan isi ataupun perasaan pribadi kita terhadap suatu subjek. Nah, itu harus hendaknya menggunakan kata kerja yang seolah-olah itu menghadirkan perasaan ataupun kesan kepada pembaca itu sendiri. Oke anak-anak, itu tadi pokok bahasan kita pada pembelajaran kali ini, yaitu tentang teks deskripsi. Bapak harap kalian semua bisa memahaminya. Jika kalian belum paham, nah kalian bisa putar lagi ataupun ulang-ulang lagi video ini. Ataupun jika video ini dirasa kurang, maka teman-teman bisa mencari sumber lain. Entah itu dari internet ataupun dari buku panduan atau buku pegangan dari anak-anak semua. Oke? Intinya kalian harus tetap rajin-rajinlah membaca buku. Agar apa? Agar kalian semua bisa mendapatkan ilmu yang lebih lagi. Nah, itu ya yang bisa Bapak sampaikan. Oh ya, untuk tugasnya itu Bapak menyuruh kalian untuk mencari contoh teks deskripsi. Kemudian kalian simpulkan isi dari teks deskripsi itu. Misalkan nih, kalian menemukan tentang Candi Borobudur. Nah, kalian tentuin tuh isi ataupun kandungan yang terdapat dalam teks itu apa. Misalkan dalam teks itu berisi tentang karakteristik Candi Borobudur. Nah, kalian sebutin apa aja karakteristiknya. Dan kemudian kesan dari penulis itu apa, sesuai dengan teks yang kalian temukan. Oke, terima kasih atas atensi teman-teman. Semoga anak-anakku semua senantiasa diberikan kesehatan dan senantiasa diberikan rasa semangat untuk tetap belajar meskipun kita belum bisa tatap muka secara langsung. Sekian dari Bapak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan